Halo semuanya, selamat datang lagi di Maria Hari Channel dengan konten cerita horor. Sebelum kalian dengar cerita hororku kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Cerita horor kali ini aku dapat dari temanku yang tinggal di Malang. Temanku ini bernama Nana. Aku mengenal dia ketika kita pernah bekerja di salah satu sekolah swasta di Malang. Kejadian mistis ini dia alami dengan sepupu dan neneknya pada tahun 2005. Waktu itu Nana masih berumur 10 tahun. Orang zaman dulu itu kan suka mendengarkan radio, entah entah program curhat, entah program lagu. Nah, pada saat itu di Malang ada salah satu radio yang selalu didengarkan oleh Nana dan keluarganya, yaitu Andalus FM. Pada saat itu Andalus FM terkenal sekali dengan salah satu programnya, yaitu program Keramat. Nah, Keramat ini selalu tayang di setiap malam Jumat pukul 10 malam. Nah, pada saat itu Nana dan saudaranya ini ingin mendengarkan cerita-cerita horor. Padahal sebetulnya dia sendiri adalah orang yang penakut, yang ya takut banget sama horor, tapi dia itu suka juga sama hal-hal yang seperti itu. Dia dengan sepupunya ditemani oleh neneknya mulai ngeset ya, mau dengerin radio Andalusnya. Habis itu program channelnya, dan waktu itu belum pukul 10, jadi akhirnya neneknya itu cerita-cerita ya zaman dulu ya, orang zaman dulu itu kan mbah-mbah itu kan kalau kumpul sama cucu-cucunya gitu kan suka cerita-cerita. Nah, pada saat itu neneknya Nana ini cerita tentang kehidupan masa kecilnya neneknya ketika masih di desa, ketika masih kecil. Cerita panjang lebar. Terus tiba-tiba neneknya itu bilang ke Nana dan sepupunya kalau orang zaman dulu bicarain hal-hal yang gak masuk akal, itu namanya Pak Malik, pasti bakalan kejadian. Terus neneknya itu tiba-tiba juga bilang gini, kalau ruangan kamar sudah terasa panas, sudah engap, berarti ruangannya udah kayak pasar. Ya waktu itu Nana umur 10 tahun, yang dia pikirkan, ngapain kok neneknya ngomong gitu, gak mungkin lah yang namanya pasar bisa masuk ke dalam rumah. Dia mengabaikan omongannya neneknya, terus tiba-tiba suara piano-piano minor sudah terdengar, dan itu adalah tanda program Keramat dimulai. Pada saat itu Keramat dibawakan oleh pembawa acaranya yang terkenal, yaitu Anton. Dan di program Keramat ini orang-orang bisa menelpon dan menceritakan secara live pengalaman-pengalaman mistis yang dia alami, dan kemudian akan dianalisis oleh Anton ini. Waktu itu seperti biasanya Anton membuka program acaranya Keramat, tapi tiba-tiba Bang Anton itu bilang begini, para pendengar Keramat dimanapun Anda berada, malam ini adalah malam Jumat. Rasakan kondisi di sekitar Anda sekarang. Apakah Anda merasakan panas? Jika kalian mulai merasakan panas, segeralah beristighfar. Mungkin kalian sedang berada di kerumunan orang. Pada saat itu Nana yang berumur 10 tahun kaget. Loh, kok omongannya sama dengan omongan neneknya?
Terus akhirnya ya masa bodoh lah ya, mungkin kebetulan aja, Nana mikirnya begitu. Kemudian mulai banyak penelpon yang menceritakan pengalaman-pengalaman mistisnya ke pembawa acaranya si Anton ini. Tiba-tiba ada telepon masuk, kemudian diangkatlah sama Anton ini. Ketika diangkat, seperti biasa Anton menyapa, ya kan, menanyakan nama, asalnya dari mana, tapi tidak ada jawaban sama sekali dari si penelpon. Padahal itu teleponnya dalam kondisi tersambung. Tidak ada jawaban sama sekali, yang terdengar hanyalah suara dengungan. Sehingga Anton mulai membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan tiba-tiba sambungan telepon itu tadi terputus. Tit, 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 tit. Titit apa tutut ya? Tiba-tiba sambungan telepon tadi terputus. Nana dan sepupunya langsung menangis ketakutan, dan akhirnya neneknya memutuskan untuk mematikan radionya dan menyuruh mereka untuk cepat-cepat tidur. Sampai keesokan harinya, Nana terbangun dengan sepupunya beraktivitas seperti biasa, dan kemudian neneknya tiba-tiba bilang, "Kebetulan kemarin itu ada alusan yang datang, Bu." Jadi sebetulnya yang menelpon kemarin itu adalah barang alusan. Yang dimaksud dengan alusan ini adalah hantu. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita hororku kali ini. Buat kalian yang ingin mendukung channel YouTubeku, kalian dapat mengirimkan kisah-kisah mistis kalian ke alamat email yang ada di description box. Terima kasih semuanya.